Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, syarrafakumullah wa akramakumullah dimanapun kalian berada. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang adab-adab yang berkaitan ketika kita hendak tidur. Islam dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau mengajarkan, mencontohkan kepada kita hal-hal yang terbaik yang mesti kita lakukan, yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat dalam segala sisi kehidupan kita. Di dalam adab tatkala kita ingin tidur, kurang lebih ada sekitar 36 hal yang semestinya kita lakukan, dan mudah-mudahan seluruhnya atau paling tidak sebagian besarnya kita bisa melaksanakan itu semuanya dengan niat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam pertemuan kali ini akan kita bahas sekitar 10 hal dulu yang mungkin kalau kita mendengar 36 hal itu terlihat banyak. Padahal itu hal-hal yang ringan yang kita kerjakan, dan seandainya kita kerjakan pun tidak memakan waktu yang banyak. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Baik, yang pertama, di saat kita hendak tidur, kita dianjurkan berwudu. Berwudu sebelum tidur merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru hadhihi al-ajsada, tahharakumullah, fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahira illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan min al-lail illa qala Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata tahira." Artinya, sucikanlah badan kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan kalian. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci kecuali malaikat ikut menemaninya di posisi kepalanya, dan tidaklah hamba tersebut berbolak-balik. Jadi la yanqalibu sa'atan min al-lail, tidaklah dia berbolak-balik saat tidurnya kecuali malaikat itu berkata, Allahumma ighfir li 'abdik, ya Allah, ampunilah untuk hambamu ini. Kenapa? Fa innahu bata tahira, karena dia tidur dalam keadaan suci. Kemudian di dalam hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ada hadis yang berbunyi, idza nama al-'abdu ala taharatin, apabila seorang hamba
tidur dalam keadaan suci, rufi'a ruhuhu ilal arsy, maka ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke arsy. Tentu di saat ruhnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke arsy, dia akan melihat keajaiban-keajaiban di dalam mimpinya. Berbeda dengan ruh yang tidak kuat untuk menembus arsy, maka banyak sekali hal-hal mengerikan yang dia lihat di dalam mimpinya. Kemudian adab yang kedua yang tentunya sering kali dibicarakan oleh para alim ulama dalam segala hal kebaikan, yaitu menghadap kepada kiblat. Jadi sangat dianjurkan apabila kita tidur, kita dianjurkan menghadap kiblat supaya hati kita selalu terpaut dengan kiblat, supaya hati kita memiliki ketertarikan atau tertarik dengan kekuatan kiblat, sehingga kita selalu rindu dengan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga atau adab yang ketiga yang dianjurkan adalah tidur berbaring ke sebelah kanan, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salati, thumma ittaji' ala shiqqika al-ayman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, apabila engkau ingin berbaring di tempat tidurmu, maka berwuduklah terlebih dahulu seperti wuduk kamu tatkala ingin melaksanakan sholat. Kemudian berbaringlah ala syiqqikal aiman, berbaring ke sebelah kanan. Posisinya itu berbaring separuh badan kita, seperti halnya orang yang meninggal dunia diletakkan di dalam kuburnya. Itulah posisi yang dianjurkan. Tentu manfaatnya banyak sekali, terlebih orang yang sedang terkena flu. Jadi kesumbatan yang ada di dalam hidungnya itu insya Allah hilang dengan cara tidur seperti itu. Kemudian keempat, yang dianjurkan pada saat kita ingin tidur adalah bertaubat dari seluruh maksiat yang kita kerjakan, zahir ataupun batin, sengaja ataupun tidak, terlihat orang ataupun tidak terlihat orang lain. Jadi itu sangat penting, karena kita tidak tahu apakah itu tidur yang terakhir kemudian tidak bangun kembali, ataukah kemudian diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang kelima adalah niat akan bangun sebelum subuh supaya melaksanakan ibadah atau yang kita kenal dengan sholatul tahajud. Sholat tahajud ini adalah salah satu sholat yang sangat-sangat dianjurkan, dan memang diambil dari kata tahajjada dengan bentuk tafa'ala, memiliki taklif atau pemaksaan terhadap diri kita, karena saat itu kita sedang nikmatnya tidur, tapi kita perangi itu, kita bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya sungguh besar. Kemudian bagi yang belum sholat witir, juga dianjurkan di akhir malamnya sholat witir. Apabila dia tidak mampu mengerjakan witir di akhir malam, maka hendaknya dia melaksanakannya setelah dia melaksanakan sholat isya.
Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu." Barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaknya dia melaksanakan salat witir di awal malam. Wa man tamiya ay yaquma akhirahu, dan barang siapa yang yakin dia bakal bangun di akhir malam ini, falyutir akhiral lail, maka hendaknya dia melaksanakan salat witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun, maka sesungguhnya salat di akhir malam itu disaksikan. Apa yang dimaksud dengan disaksikan ini? Dalam kitab Mirqatul Mafatih, keterangan kitab Mishkatul Masabih, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat disaksikan adalah mahdhuratun tahdhuruha malaikatur rahmah. Jadi salat pada akhir malam itu disaksikan, dihadiri oleh malaikat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang ketujuh, dianjurkan kepada kita untuk tidur di awal malam. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu awal al-lail wa yuhyi akhirah." Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam, kemudian menghidupkan akhir malamnya. Adab yang ke-8, dianjurkan sebelum tidur untuk mematikan api yang sedang menyala. Jadi kalau ada yang mungkin sedang masak di malam hari, kemudian dia merasa letih, dia mau rebahan, dia mau berbaring, ditakutkan nanti dia tertidur, maka lebih baik, sangat dianjurkan supaya dia mematikan dulu apinya. Karena Nabi SAW bersabda, "La tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun." Janganlah kalian meninggalkan atau jangan kalian membiarkan di rumah kalian api dalam keadaan menyala ketika kalian hendak tidur. Kemudian adab yang ke-9 yang dianjurkan adalah menutup semua bejana atau mangkuk atau gelas yang terbuka, karena dikhawatirkan akan ada bala wabak dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian masuk ke dalam air tersebut, yang kemudian kita minum sehingga berbahaya bagi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, beliau bersabda, "Ghattu al-ina'a," tutuplah bejana, "wa auku as-siqa'a," dan juga tutuplah lubang-lubang air. "Fa inna fis sanati lailatan," maka sesungguhnya di dalam satu tahun itu ada satu malam, yanzilu fiha waba'un, pada satu malam itu akan turun wabak. La yamurru bi ina'in, tidaklah lewat wabak tersebut pada satu malam. Jadi pada satu malam itu tidaklah lewat wabak tersebut di bejana atau di mangkuk, laisa alaihi ghita'un, yang mana tidak tertutup, terbuka, au siqa'in laisa alaihi wika'un, atau tempat lubang air yang tidak ada penutupnya, illa nazala fihi min dzalikal bala, kecuali illa nazala fihi min dzalikal waba, kecuali turun terhadap bejana tersebut penyakit, yang mana penyakit itu diturunkan di malam tersebut. Jadi kehati-hatian kita di malam hari untuk menutup bejana, menutup mangkuk, menutup gelas yang terbuka. Dianjurkan menutupnya walaupun dengan lidi, walaupun dengan pulpen misalnya pada saat kita menutup gelas, tapi diiringi dengan
membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu sangat dianjurkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Ruslan di dalam kitab beliau Safwatuz Zubad. Kemudian yang ke-10 yang menjadi penutup perjumpaan kita malam hari ini, dianjurkan untuk mematikan lampu. Pada saat kita mematikan lampu, tentu hal yang paling nampak manfaatnya buat kita adalah iritnya listrik. Namun apalagi manfaat yang akan kita dapatkan di saat kita mematikan lampu ketika kita tidur? Yang pertama, tubuh akan menghasilkan hormon melatonin sebagai penghasil kekebalan tubuh terhadap penyakit. Tentunya apalagi di zaman ini, di saat kita saat ini yang disebut dengan waktu pandemi, kekebalan tubuh kita harus maksimal. Pada saat kita tidur, maka matikanlah lampu kita sehingga kekebalan kita akan menjadi maksimal. Kemudian yang kedua, di saat kita mematikan lampu itu, maka tidur akan lebih cepat terlelap, sehingga tentu akan membuat badan kita ini lebih segar. Kemudian yang ketiga, ajaibnya, pada saat kita mematikan lampu, kemudian kita tidur dalam keadaan lampu mati, mengurangi lemak yang terdapat di dalam tubuh dan menghindarkan terjadinya risiko obesitas atau kegemukan. Jadi penelitian itu membuktikan bahwa orang yang tidur dalam keadaan lampunya dimatikan, itu menjadi terapi supaya tidak terjadinya obesitas atau kegemukan. Jadi banyak cara-caranya, ada yang minum jeruk lemon, ada yang minum obat-obatan. Ini salah satu alternatif yang mudah, yang gampang tidur dalam keadaan lampu mati, itu akan membantu mengurangi obesitas. Kemudian manfaat berikutnya, di saat kita mematikan lampu, meningkatkan kerja otak sehingga dapat mengurangi pikun pada saat masuk usia lanjut. Kemudian mematikan lampu pun pada saat kita tidur dapat menghilangkan stres. Karena orang yang tidur dalam keadaan gelap, pikirannya akan lebih rileks, akan lebih tenang. Nah, itulah 10 hal yang dianjurkan di saat kita ingin tidur atau di saat kita hendak tidur. 10 hal ini kita jelaskan di dalam pertemuan ini dengan singkat dan mudah-mudahan bermanfaat, dan sisanya akan kita lanjutkan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, yang kurang lebih adab di saat kita ingin tidur ada 36 hal yang mesti kita laksanakan. Mudah-mudahan semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik dan hidayah untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.